Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menyajikan materi yaitu mengelola kelas sekolah dasar melalui pendekatan kebudayaan, di mana saya Fatimah Azhara sebagai moderator, kemudian pemateri 1 Saya Fazliyah. Saya Bibi Andini. Saya Adin Amalanda. saya Rubita Maharani Bakara. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana itu cara mengelola kelas rendah di sekolah dasar melalui pendekatan kebudayaan. Baiklah, kepada pemateri 1 kami persilahkan untuk mempersembahkan materinya. Yang pertama adanya pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu berbeda dengan pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran itu lebih menekankan pada kegiatan, perencanaan, dan pelaksanaan. Sedangkan pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang lebih optimal bagi terjadinya proses belajar. Adapun tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas itu terdiri dari mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang lebih baik, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan berlangsungnya pembelajaran. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi budaya, serta sifat-sifat individunya. Terima kasih kepada Ibu Fazliyah yang sudah mempersembahkan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Baby Andini. Silakan kepada Ibu Baby. Terima kasih. Selanjutnya itu ada pendekatan dalam pengelolaan kelas. Permasalahan anak didik itu faktor utama yang terkait langsung dalam hal pendekatan dalam pengelolaan kelas ini. Karena pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru itu tidak lain adalah untuk meningkatkan kegairahan untuk peserta didik itu belajar secara kelompok maupun secara individual. Setelah itu, pengelolaan kelas ini memiliki pengertian yang mewujudkan sistem perencanaan pengajaran dan setting pembelajaran yang nyata. Ya. Jadi dengan evaluasi yang terkontrol itu secara sistematis, pendekatan dalam pengelolaan itu akan meningkat seiring berjalannya waktu. Selanjutnya itu ada pengertian pembelajaran berbasis budaya. Proses belajar itu dapat terjadi di mana saja dan sepanjang hayat. Sekolah itu merupakan salah satu tempat proses belajar anak-anak. Itu merupakan salah satu. Sekolah itu merupakan tempat kebudayaan karena pada dasarnya proses belajar itu merupakan proses kebudayaan. Nah, di pembelajaran ini, kebudayaan itu banyak masuk di mata pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, dan bahasa. Contohnya aja seperti pelajaran seni budaya itu pasti kita disuruh banyak guru tuh disuruh menggambar ini batik. Nah, itu juga merupakan suatu kebudayaan. Dan agar siswa paham bentuk-bentuk batik itu seperti apa. Terima kasih kepada Ibu Baby yang sudah menyampaikan materi yang sangat baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kita yang ketiga yaitu Bapak Aden Amalanda. Persilakan Bapak Aden. Yang selanjutnya adalah landasan teori pembelajaran berbasis budaya. Semua bentuk atau pendekatan dalam pembelajaran memiliki landasan teori tersendiri. Yang pertama itu menjadikan pembelajaran bermakna dan kontekstual yang sangat terkait dengan komunitas budaya di mana suatu bidang ilmu dipelajari dan akan
diterapkan nantinya. Dan dengan komunitas budaya dari mana komunitas budaya dari mana Anda berasal. Yang kedua, menjadi pembelajaran menarik dan menyenangkan. Kondisi belajar yang demikian memungkinkan terjadinya penciptaan makna secara konseptual berdasarkan pada pengalaman sebagai seorang anggota suatu masyarakat. Budaya merupakan salah satu prinsip dasar dari teori konstruktivisme. Baiklah, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kita yang keempat, yaitu Ibu Robintang Maharani Bakara. Persilakan Ibu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembelajaran berbasis budaya. Jadi pembelajaran berbasis budaya ini ada dua. Yang pertama ada belajar tentang budaya, di mana di sini kita belajar budaya seperti mata pelajaran SBK, lalu mata pelajaran seperti yang menempatkan budaya sebagai ilmu. Ya, seperti tadi yang saya bilang, contohnya seni budaya seperti seni musik, seni tari, lalu seperti tentang keterampilan, misalnya kita seperti menjahit, pokoknya yang berkaitan dengan budaya di sekitar kita. Lalu ada dengan, kalau yang satu lagi belajar dengan budaya, tapi yang ini lebih ke misalnya ke ilmu. Misalnya kita belajar tentang IPA tentang gelombang, kita bisa menggunakannya dengan seperti gendang. Jadi gendang itu kalau dibunyikan itu kan memberikan gelombang-gelombang. Jadi bisa menggunakan itu, tapi dengan maksudnya alatnya itu alat budaya di sekitar kita, tapi materinya seperti pelajaran IPA, fisika dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada perubahan budaya pembelajaran. Seperti kita ketahui, pembelajaran itu sering berubah-ubah, yaitu di sini proses belajar. Proses belajar berbasis budaya berfokus pada beberapa hal seperti strategi atau cara siswa dapat melihat keterhubungan antara konsep atau prinsip pada bidang ilmunya. Lalu ada strategi atau cara agar siswa memperoleh pemahaman terpadu tentang bidang ilmu budaya sebagai landasan untuk berpikir kritis. Lalu ada strategi atau cara siswa agar menciptakan makna berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Lalu ada strategi di mana cara siswa berpartisipasi aktif, senang, dan bangga untuk belajar ilmu dalam pembelajaran berbasis budaya. Selanjutnya ada strategi atau cara agar siswa dapat memperoleh pemahaman bahwa ada kaidah keilmuan dan kehidupan sehari-hari dalam konsep kebudayaan. Selanjutnya kurikulum, seperti kita ketahui, kurikulum selalu berubah-ubah mengikuti era berjalannya pendidikan. Lalu guru juga di sini sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, karena gurulah yang menjadi pemilih metode atau bagaimana cara pembelajaran itu dimulai. Jadi sekian dari presentasi kami. Baiklah, terima kasih Bu Maharani yang telah memberikan materi yang sangat baik. Mudah-mudahan kita dapat memahami bagaimana cara mengelola kelas sekolah dasar melalui pendekatan kebudayaan. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.